Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, pada materi pertama ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya akan memperkenalkan materi kita, yaitu ilmu sosial dan budaya dasar, serta apa yang akan kita kerjakan selama 1 semester ke depan, kurang lebih 12 kali tatap muka. Baiklah, mata kuliah ini bernama mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar dengan kode mata kuliah MKB 8506. Jumlah SKS-nya adalah 2 SKS, semester 1 atau semester ganjil, program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Dosen pengampu saya sendiri, Abdul Aziz MPD. Nah, ini nama saya. Nama saya Abdul Aziz MPD, ini DN 0708128502. Jabatan fungsional saya Asisten Ahli 3B. Tempat tanggal lahir saya Sumeneb, 8 Desember 1985. Riwayat pendidikan SMA saya selesaikan di Madrasah Aliyah Nurul Huda Pakandangan. S1 saya di STAIN Pamekasan di program studi Al-Ahwal As-Sahsiyah. Kemudian S2 saya selesaikan di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi manajemen pendidikan. Ini profil singkat dari saya. Kemudian selanjutnya saya akan memperkenalkan mata kuliah kita yang bernama mata kuliah ilmu sosial dan budaya dasar. Nah, visi dari ilmu sosial budaya dasar adalah, sebelum ke sana, apa itu visi? Visi adalah tujuan jangka panjang, tujuan akhir. Itu adalah visi. Sedangkan misi adalah cara untuk mencapai visi. Jadi visi ilmu sosial budaya dasar adalah menjadi sumber nilai, moral, estetika, etika, serta panduan bagi penyelenggaraan pendidikan dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kemampuan pemahaman serta penguasaan tentang 1. Keanekaragaman, kesederajatan, dan kemartabatan sebagai individu dan makhluk sosial di dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman kepada kebudayaan melalui pranata pendidikan. Ini visi yang pertama dari ilmu sosial budaya dasar. Yang kedua adalah tanggung jawab manusia terhadap sumber daya alam dan lingkungannya dalam berkehidupan bermasyarakat, baik nasional, global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Jadi kata kuncinya adalah tanggung jawab manusia. Ini manusia itu memiliki tanggung jawab. Nah, sedangkan misi dari ilmu sosial dasar adalah memberikan landasan pengetahuan dan wawasan luas serta keyakinan kepada mahasiswa sebagai bekal hidup bermasyarakat selaku individu, selaku makhluk sosial yang beradab, bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dan lingkungannya. Nah, kompetensi
mata kuliah bermasyarakat. Nah, jadi ilmu sosial dan budaya dasar itu masuk pada kelompok mata kuliah bermasyarakat yang diberikan kepada mahasiswa semua program studi. Kompetensi dari MBB ini adalah agar mahasiswa menguasai kemampuan berpikir rasional, berwawasan luas, berjiwa besar sebagai manusia intelektual, beradab dan bermartabat, yang bertanggung jawab terhadap terwujudnya estetika, etika dan moral atau nilai-nilai budaya bagi keteraturan, kebersamaan, dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. 2 atau B, terpeliharanya sumber daya alam dan lingkungannya. Kemudian selanjutnya, menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman, kesederajatan, dan kebermartabatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam berkehidupan bermasyarakat. Memahami dan menghormati estetika, etika, dan nilai budaya yang menjadi pedoman bagi keteraturan dan kesejahteraan hidup dalam menata hidup kebersamaan dalam masyarakat. Nah, ini adalah tujuan diberikannya mata kuliah ilmu sosial budaya dasar kepada mahasiswa. Jadi tujuannya adalah mengembangkan kesadaran mahasiswa, menguasai pengetahuan tentang keanekaragaman dan kesederajatan manusia sebagai individu dan makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian menumbuhkan sikap kritis, peka, dan arif. Ini yang menjadi titik poinnya. Jadi ketika sudah kritis, kemudian peka, akhirnya akan bertindak, akan berperilaku secara arif dalam memahami keragaman dan kesederajatan manusia dengan landasan nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Memberikan landasan pengetahuan dan wawasan. Ini yang ketiga, yang luas serta keyakinan kepada mahasiswa dan seterusnya. Nah, pokok-pokok bahasan. Jadi ini adalah pokok-pokok bahasan yang akan kita kaji selama 1 semester ke depan. Ini ada 8 pokok kajian atau 8 pokok bahasan. Akan kita selesaikan dalam 1 semester. Nanti ditambah UTS dan UAS akan menjadi 12 kali tatap muka. Yang pertama itu adalah pengantar ISBD. Ini akan kita sampaikan pada pertemuan kedua. Yang kedua, manusia sebagai makhluk budaya, manusia dan peradaban, manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, manusia, keragaman, dan kesederajatan. Yang keenam, moralitas dan hukum. Yang ketujuh, manusia, sains, dan teknologi. Yang kedelapan, manusia dan lingkungan. Nah, strategi perkuliahan seperti yang sudah saya sampaikan di grup WhatsApp, bahwa perkuliahan akan kita lakukan secara tatap muka. Ada 2 jenis tatap muka karena kita sekarang berada dalam kondisi pandemi yang melanda seluruh negara di dunia, maka pembelajaran dilakukan secara daring. Jadi tatap muka yang dimaksud di sini bisa sinkronus dan asinkronus. Jadi kita tentukan perkuliahan dengan pendekatan asinkronus. Yang kedua, diskusi dan tanya jawab.
Yang ketiga, pemberian tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Nah, evaluasi pembelajarannya menggunakan komponen sebagai berikut: partisipasi dan keaktifan kelas. Nanti akan saya lihat dari tugas-tugas yang dikumpulkan maupun komentar-komentar yang diberikan ketika materi sudah saya upload. Yang kedua, tugas-tugas itu 30%, partisipasinya 20%, ujian tengah semester 20%, dan UAS 30%, jumlahnya 100%. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.